darah segitu. Terus perjalanan muncul terus. Jadi kayak aku kayak diintimidasi gitu kan. Iya. Terus habis itu kita tiba di hutan lumut itu yang terkenal angker. Nah selama di hutan lumut itu juga ini dia muncul lagi, cuman dengan wajah yang lebih ganas itu kayak mau puncak itu aku lihat kayak ada orang kayak ya sembayang gitu lah. Ternyata pas sampai situ itu nggak ada orang. Ya gue sadar ternyata itu bukan bangsa kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Just Blog Mystery Channel bareng saya Aryo Kundo. Malam hari ini kita datang ke tempat Mas Danin, salah satu pendaki gunung yang saat itu mendaki Gunung Argopuro, Jawa Timur. Terima kasih sebelumnya teman-teman yang telah support dan selalu menonton channel Just Blog Mystery dimanapun berada. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya dilancarkan segala urusannya. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Mas Danin. Selamat malam Mas Danin. Selamat malam Mas. Kabar sehat-sehat Mas Danin? Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat tentunya di rumah ya? Alhamdulillah sehat. Ya seperti dilihat gini Mas, sehat. Cerita Mas Danin ini saat melakukan pendakian di Gunung Argopuro yang saat itu bertemu dengan sosok yang sangat aneh dengan kepala manusia dan bertubuh kuda. Kisahnya seperti apa Mas Dani? Jadi yang pertama itu kan kita berangkat 6 orang Mas. Dari Solo 6 orang, 5 cowok, 1 cewek. Nah, dari Solo itu naik bis malam sekitar ya jam 10-an lah sampai sana subuh. Kebetulan itu dioper 2 bis Mas. Nah, pokoknya intinya yang terakhir itu ke alun-alun, turun alun-alun, habis itu sholat subuh. Selesai sholat subuh, di situ ada ojek pengkol itu. Nah, ojek pengkol itu terus habis itu kita naik ojek pengkol selama 1 jam perjalanan kurang lebih, baru sampai base camp yang namanya Badran. Badran ya? Badran. Nah, sampai sana terus ya kita biasa registrasi di sana tentunya. Waktu itu ada surat kesehatan sama registrasi dan lain lah. Nah, lepas itu kita sampai sana itu udah ada 1 rombongan. Dari semalam datang sampai Badran ada 1 rombongan. Cuman kan karena kita baru sampai istirahat sebentar, sekalian packing berenam. Yang rombongan pertama itu sudah jalan duluan. Sekitar jam 9 pagi itu kita mulai beranjak, mulai naik. Nah, tapi dari base camp itu ada ojek juga, ojek pengkol sampai pos 1 Mata Air namanya. Pos 1 Mata Air. Itu kurang lebih perjalanannya ya sejam juga sih Mas, sejam. Dari base camp Badran sampai ke Mata Air, pos 1 ya? Iya, pos 1. Itu kurang lebih 1 jam, lepas 1 jam kita kan dari bawah itu sengaja nggak bawa air Mas. Sengaja nggak bawa. Cuman botol kosong, jeligen, dan sampai Mata Air 1 itu kita ngisi air dan lain-lain lah. Sekalian prepare buat berangkat, ngecek lagi. Mulai pos 1 Mata Air itu kan mulai hiking, mulai naik. Mulai naik. Dari pos 1 ke pos 2 itu masih aman, masih sehat, masih bugar lah ya, masih semangat pos 1, pos 2. Nah, habis pos 2 kita lanjut terus sampai camp-campan pertama namanya Cikasur. Itu sekitar kurang lebih ya sekitar 7-8 lah. 7-8 jam. 7-8 jam perjalanan? Iya, perjalanan. Baru sampai Cikasur. Iya. Nah, dari pos 1 sampai Cikasur itu belum ada hawa-hawa aneh dan lain, belum ada Mas. Nah, mulai Cikasur itu sore. Menjelang maghrib itu sore.
biasa kita diriin tenda, kan kita 6 orang, 5 orang cowok, satu orang cewek. Ya. Kita bikin 2 tenda 3-3. Nah itu kebetulan di sana juga ada satu rombongan yang sebelumnya itu ketemunya di Cikasur. Nah mulai situ tuh udah agak aneh mas. Nah mulai itu udah agak aneh. Itu kok aku kayak ada yang ngeliatin terus gitu loh. Pertamanya ya cuman rasa-rasa gitu. Perasaannya Mas Danin ya. Iya. Terus habis itu dapat jatah nyari kayu bakar nih. Kan nyari kayu bakar kan. Nah di situ mulai lihat gitu, lihat kepalanya manusia ya setengah badan manusia, setengah badannya udah kayak Yunani itu loh mas, Centaurus. Centaurus ya. Centaurus itu kayak badan kepala manusia tapi ke bawahnya kaki kuda semua ya. Cuman yang aku agak kaget itu dia gede banget mas, ya hampir sebangunan lah, gede banget itu, memang gede banget tingginya. Ya. Itu mulai ya namanya manusia takut biasa lah. Aku mulai udahlah nyari kayu bakar udahlah. Nah sampai situ itu yang pertama. Nah terus memutuskan buat balik tenda, ya kita bakar biasa, malam biasa. Terus api unggun itu situ ya. Api unggun biasa, ceria. Nah habis itu pagi kita mulai hiking lagi, mulai perjalanan lagi. Berarti di Cikasur itu Mas Dani zaman rombongan itu sempat ngecamp dulu ya semalam. Paginya baru mau berangkat lagi ke puncak. Iya, baru mau berangkat lagi ke puncak. Nah pagi mulai kita perjalanan itu kan di Cikasur itu, habis itu kan ada kayak lapangan lapangan itu bekas apa ya namanya? Dulu kan katanya kan bekas kayak landasan gitu. Buat pesawat zaman perang dulu. Ya itu. Nah di situ kok aku mulai ada lihat tadi satu lagi dek. Tapi pertamanya dengar suara kuda dulu. Iya. Tak gitu. Nah habis itu kok lama-lama kok aku lihat satu yang gede tadi. Lihat lagi. Tapi ini nggak cuma satu terus mas. Jadi serombongan itu. Serombongan kuda tadi. Gede. Tapi semuanya kepalanya manusia. Beberapa tok mas, cuman satu tok malang. Yang tak lihat tuh ya, yang gede itu cuman yang belakangnya itu aku lihat cuman ya kuda kayak, terus atasnya manusia biasa kayak meh perang gitu loh. Iya. Dan di situ mulai aku mulai nggak karuan gitu, nggak bener gitu nggak iki. Iya. Kan juga nguras tenaga juga kan, ya. Takut, gelisah, cemas gitu ya. Baru seperempat perjalanan padahal itu kan. Wis nggak tak gagas lah itulah wis. Intinya wis berangkat jalan lagi. Siang berarti itu ya? Siang itu mas. Yang hari kedua yang saat nampak kuda rombongan kuda perang itu siang. Cuman aku nggak tanya teman mereka lihat juga nggak tanya. Cuman wis takut nek aku ngomong temennya nanti aku takut malah. Nah selama perjalanan dari Cikasur mau ke camp selanjutnya itu di Sabana Lonceng, bawahnya Puncak Rengganis. Oh ya di Sabana Lonceng ngecamp lagi. Iya. Nah selama perjalanan ke Sabana Lonceng itu masih ngap mas, cuman satu yang gede tadi di samping pohon muncul. Terus perjalanan itu muncul terus. Jadi kayak aku diintimidasi gitu. Nah kayak gitu. Jadi aku selama perjalanan itu aku full nggak ngomong lah, nggak ini, cuman lihat jalan tuh nggak berani lihat kanan kiri san. Kayak gitu. Wah aku rasanya apa aku duwe salah nih kayak gitu kan. Nggak karuan ya. Nah wah kacau. Dan teman-teman Mas Dani ini semua nggak ada yang Mas Dani ceritain ya? Belum. Semuanya masih landai kayak lagi biasa. Masih biasa. Walaupun sebetulnya Mas Dani sempat takut juga ya? Sempat takut. Nah sampai Sabana Lonceng itu kira-kira itu lama mas. Mau hampir maghrib juga. Dari Cikasur sampai Sabana Lonceng berapa jam gitu? Itu intinya ya mas ya. Berapa jam dari jam 10, kira-kira jam 10 sampai mau maghrib, menjelang maghrib. Hampir 7 jaman ya? 7 jam lagi juga. Nah dari situ kan di Sabana Lonceng itu ternyata yang lihat bukan cuma aku juga. Temanku juga lihat, cuman beda makhluk halus gitu loh. Iya.
Nah pas itu malam-malam itu temanku juga cerita, aku tadi kok enek delok lihat orang ngawe-ngawe gitu loh. Iya. Padahal bukan rombongan kita. Selama perjalanan kan cuma satu rombongan 6 orang gitu. Gitu. Tadi lihat ngawe-ngawe, ya wis Mas aja cerita gitu. Nah di Sabana Lonceng pun aku juga lihat yang tadi, masih lihat. Masih sosok kuda tadi. Sosok kuda tadi. Jadi itu kan ya jauh banget itu perjalanan tuh Mas, 7 jam kan itu. Masih lihat juga. Nah, terus ya di malam itu kita masih biasa cari kayu bakar lagi. Cuman karena aku wis nggak berani ngambil lagi, temanku yang bagian ngambil kayu bakar. Iya. Malam itu aku memutuskan buat istirahat duluan. Tapi yang lain masih itulah apa namanya? Api unggun. Iya. Masih api unggun. Nah, aku kebangun malam juga sekitar jam 1-an itu aku kebangun kebelet buang air kecil. Iya. Aku keluar. Nah, di luar itu lihat lagi sosok, cuman beda. Bukan itu yang kayak pendaki Mas Maulana. Pakai carrier, pakai ya atribut pendaki. Gunung lah, pendaki lah gitu. Cuman yang anehnya itu mukanya pucat banget. Ya ada keluar darah sedikit nih. Wah, itu wis Di matanya keluar darah. Wah, itu aku langsung kabur ke tenda lagi aku langsung kan. Itu wis enggak berani wis di tenda, cuman wis pada tidur juga kan itu. Terus pagi kita perjalanan naik ke puncak Rengganis. Iya. Tapi kan tendanya masih di situ tuh. Masih ditinggal di Sabana Lonceng. Nah itu kita pas naik itu sekitar cuma 30 menit lah, nggak sampai. Dari Sabana Lonceng ke puncak dekat berarti ya? Deket. Terus sampai atas biasalah teman-teman ada foto-foto. Yeah. Nah aku juga foto-foto sih. Habis itu aku duduk sama temanku satu, yang kananku tuh namanya Mas Panjul. Nah terus di situ kok tak hitung nih orang nih. Yeah. Nah kebetulan pas naik itu ada satu rombongan lagi 3 orang yang tadi jalan duluan. Yang duluan. Nah kita jadi ber9. Tak hitung kok ini kok 9, tapi ini sampingku siapa lagi? Tak ajak ngomong awalnya, Mas. Udah dari tadi dong Mas gitu. Maksudnya sendirian. Iya. Tapi nggak jawab. Terus aku jawel Mas Panjul. Sopo gitu. Siapa ini? Untungnya Mas Panjul ini paham sama aku juga toh. Iya. Gitu. Jadi wis gini. Terus aku memutuskan ayo undang foto bareng. Nah, habis foto bareng itu masih Sosok yang pendaki tadi, yang menyerupai pendaki tadi. Iya. Pendaki. Cuman beda, dia kayak manusia biasa Mas. Iya. Cuman pucat gitu toh. Nah, kita selesai foto dia masih di situ juga. Aku mah cerita juga takut kan mau cerita ke teman-teman juga takut kan. Nah di atas aku udah nggak berani lagi, maksudnya ngajak temen aku, ayo wis medun yo, turun yo, kita turun. Nah selama turun itu ngikut Mas ya, sampai bawah itu benar-benar sampai bawah. Sampai ke Sabana Lonceng tadi ya, di tenda tadi. Jadi pas kita turun itu, aku kan kebetulan di depan kan, jadi ngeliat ke belakang terus, masih ada gitu, sampai bawah. Tapi sempat komunikasi Mas Dani dengan... Aku sempat ngajak ngobrol tadi, tak kira kan juga pendaki kan. Iya. Kan juga biasa kan ada yang solo hiking gitu kan. Cuman ya itu, kok di Argopuro kok enek solo hiking, aku mikir gitu juga loh. Padahal jarak tempuhnya kan berhari-hari ya. Berhari-hari. Masa ya aku sadar ternyata itu bukan bangsa kita kan. Tapi bukan hanya Mas Dani yang lihat pendaki misterius tadi. Nggak ada yang lihat Mas. Makanya itu aku bilang Mas Panjul tadi itu aneh ini. Ya wis. Tapi Mas Dani ini memang dari kecil sering bisa lihat-lihat gitu ya. Ya mungkin bisa kayak gitu sih Mas. Iya. Cuman kayak nggak sadar aja. Iya. Cuma sadar bisa lihat kan. Wah itu takut tuh aku wis ngajak turun bener-bener kita sampai bawah Mas. Iya. Terus habis itu kita ya sebisa mungkin aku ngelupain lah kalau ada orang lagi gitu loh. Ajak ngobrol dan lain sebagainya, bikin makan dulu. Mau hiking lagi kan perlu butuh waktu lagi tuh. Kita makan dulu, masak dulu. Selesai bongkar tenda, kita mulai
nanjak lagi. Nah, habis puncak Rengganis kan nanti baru puncak Argopuro itu. Itu perjalanan sekitar ya 3-4 jam. Bentar. Dari puncak Rengganis ke puncak Argopuro ya. Ada berapa puncak di Gunung Ada Argopuro? 3 mas. Puncak Rengganis, Rengganis, Argopuro, Argopuro, satunya kalau nggak salah puncak Arca. Oh, puncak Arca. Iya, puncak Arca. Nah, sampai puncak Argopuro itu masih aman. Cuman ada beberapa kali juga yang Centaurus tadi muncul. Sama. Centaurus yang kuda. Oh, yang kuda kepalanya manusia. Kepala itu. manusia. Muncul. Nah, terus puncak Argopuro kita biasa foto-foto. Cuman kita cepet di Argopuro karena kan waktunya untuk sampai selanjutnya kan nggak bisa lama-lama kan. Malam kan jarang ada yang daki malam. Iya. Puncak Argopuro aman, masih biasa. Nah, yang di puncak Arca ini mas, itu kan di sana kayak ada tempat ya kayak Arca itu loh, ada batu gitu. Nah, di situ sebelum sampai puncak itu aku lihat kayak ada orang, kayak ya sembayang gitulah. Iya. Ternyata pas sampai situ tuh nggak ada orang mas. Padahal jarak ya paling 3 meteran lah. Iya. Aku masih lihat ada orang kayak gitu. Cuman habis itu sampai situ nggak ada orang. Tapi di situ masih ada dupanya. Iya. Masih Dupa pemujaan ya. Iya kayak gitu. Tadi lihat sempat ada ya orang pemujaan, orang ritual ya. Tapi nggak ada. Tapi nggak ada. Aku sempat tanya teman-teman. Tadi kayaknya nek ngomong sembahyang ya nih gini ya. Nggak ada gitu. No. Memang biasanya tempat itu memang sering dipakai untuk ritual-ritual spiritual di. Kalau itu kurang tahu ya mas ya. Bekasnya untuk punden itu masih ada. Masih ada mas. Masih ada. Ya kayak piring tanah itu. Ya. Itu ada dupanya kayak gitu. Kayak gitu. Di hari ketiga ya berarti ya itu. Itu hari waktu sampai ke dari hari kedua itu. Hari kedua ya. Kedua, di puncak Argopuro itu. Iya. Kan langsung kan puncak Rengganis turun, Argopuro langsung Arca lagi gitu. Kan jaraknya nggak begitu tinggi. Iya. Nah habis di puncak Arca kan kita ke Cisentor namanya. Jadi di situ kayak ada gubuk sama sungai. Buat mata air lah inilah. Kan nah selama perjalanan itu masih ada aja mas yang tadi Centaurus tuh masih muncul terus itu. Kayak masih ngikutin ya. Tapi kadang ya gimana ya Centaurus tuh tapi keren banget mas. Jadi bulu kayak manusia tapi bulu. Kayak gitu. Wajahnya itu kayak wajah-wajah Asia atau nggak terlalu gede ya mas. Cuman kan bulu-bulu gitu. Soalnya lihat wis takut gede banget mas, itu lebih gede banget. Segede bangunan ya. Gede bangunan mas. Terus habis dari situ kita buat istirahat di Cisentor tadi. Buat mandi-mandi di sungai dan lain-lain. Sambil ngambil air lagi untuk kebutuhan ya. Terus awalnya kita ragu mau ngecamp lagi apa enggak. Iya. Ternyata dihitung-hitung waktunya kan temanku tadi udah ada yang pernah ke Argopuro kan. Iya. Nah, lanjut aja terus lanjut. Dari Cisentor kan habis puncak Arca turun Cisentor naik lagi tuh bukit kayak bukit itu. Nah habis itu lama perjalanan itu masih tadi Centaurus hari terus. Nah terus habis itu kita tiba di hutan lumut itu yang terkenal angker mas. Nah selama di hutan lumut itu juga itu dia muncul lagi cuman dengan wajah yang lebih ganas itu kayak mau kayak seolah mau yang sebelumnya gitu. Bawa tombak lurus dia jadi bengkok gitu loh. Wah itu aku mulai nggak kacau nggak karuan aku. Nah terus habis itu selama di hutan lumut itu kan bener-bener nggak ada itu siang kayak hampir malam gitu loh mas. Jadi itu siang tapi kayak hampir malam. Memang cuacanya saat itu memang agak tapi memang ya. Hutan lumut itu memang katanya loh mas. Katanya ini emang ya hujan terus kayak gitu loh. Soalnya nggak ada lembab cahaya gitu masuk. tempatnya. Lembab, benar-benar lembab. Nah terus pas di hutan lumut itu kita sempat istirahat duduk
rokokan biasa, Iya. pendaki rokokan Iya. kan. Nah terus ada pendaki lain, tak kira. Iya. Aku biasa kan pendaki mari mas gitu. Biasanya tegur sapa antar. Nah di situ Pecinta alam. aku bilang mari mas gitu. Emang aku lihat ada 3 orang atau 4 orang lewat. Mari mas. Terus temanku soponin. Ya dewe lho iki sak rombongan tok lho iki. Kamu ngomong sama siapa? Semua kaget ya? Semua kaget mas itu. Kok kita ini sendiri loh, nggak ada rombongan lain gitu. Terus langsung ya udah aku mau ayo lanjut lagi lanjut jalan lagi. Itu 2 kali kalau nggak salah. Di hutan lumut berarti cuma nggak ngecamp ya? Di situ cuma Cuma istirahat. Bentar. Lanjut lagi jalan lagi, istirahat lagi. Itu hampir sama kayak tadi. Aku mari mas, cuman rombongannya lebih banyak. Dari hutan lumut mau ke danau itu kan udah deket. Iya. Nah sedangkan dari Bremi kan tak kira itu pendaki dari Bremi kan. Gitu. Monggo mas. Temanku langsung ayo langsung. Dia nggak balas. Enggak balas mas. Cuman Tapi ya, juga penampilannya kayak pendaki. sama mas kayak pendaki. Sama plek pendaki ya. Pendaki. Iya. Aku kok wis nggak beres terus ya dari awal aku mikirnya kayak gitu. Sempet nggak ini hilang semangat lah. Iya. Terus untungnya ya teman-teman pada gojekan terus kan selama perjalanan kan. Ya sempat beberapa kali temanku itu ada pohon gede banget kan di situ. Tak tebang ke yo nin. Wah malah digojekan. Iya. Ojo mas aku ya gitu. Ternyata di situ juga ada. Aku lihat makhluk gede banget mas itu. Di situ. Di sekitaran pohon besar. Mas kamu ojo aneh-aneh mas gitu. Aku bilang gitu. Itu masih di hutan lumut tadi. Ternyata kan usut di hutan lumut itu memang paling angker. Paling angker di Argopuro ya. Iya paling angker. Katanya juga kan banyak yang hilang di situ kan. Nah perjalanan lagi itu masih lihat yang Centaurus tadi. Kayak bener-bener mau wah tak hilang deh loh kamu gitu. Iya. Gitu. Padahal tak pikir-pikir kok aku nggak ada masalah di sini, nggak aneh-aneh juga. Iya. Teman-temanku udah pada paham untungnya. Terus sampailah di danau apa ya namanya itu mas, pokoknya di Argopuro ada danau itu terkenal itu. Di danau itu sore sekitar jam 4 itu kita soalnya ndak ini kenceng itu agak cepet kan, sekitar jam 4-an sampai sana. Agak hujan, diriin tenda. Terus ya main-main ke sana ke danau. Ternyata di situ warga sekitar itu banyak yang ke situ buat mancing kayak gitu mas. Ternyata banyak dan mancingnya itu ngecamp gitu, nggak cuman sore mancing malam balik nggak gitu. Ternyata sampai besoknya lagi gitu. Nah, terus itu udah mulai aman. Kita habis api unggun lagi. Nah terus sampai sekitar jam 1 jam 2 itu aku memutuskan buat balik duluan ke tenda duluan buat istirahat lah. Jam 1 malam. Iya. Nah lepas jam 1 malam itu kan aku tidur duluan tuh. Tidurnya kan 2 tenda. Nah aku kalau tidur di tenda itu mesti di tengah, kepalaku diselerakan gitu mas. Nah siapa gitu. Nah sekitar aku bangun lagi tuh sekitar jam 3. Aku dengar dini hari ya. Kayak suara babi dan ternyata itu babi hutan. Aku itu lagi. Terus tenda itu kayak serek gitu ya. Ternyata di tenda itu kayak ada tangan gitu. Gini. Kayak ada yang tenda. goda gitu ya. Serek. Wah, kayak iso turu iki. Terus pokoknya tak paksa tidur lagi. Bangun nggak lama itu mas. Aku bangun lagi. Temanku ngorok. Kan 2. Nah yang satu tak bangunin, mas tangi ngorokmu biantar banget, bangun kamu tidur ngorok keras banget dong. Nah terus yang satunya ini tak kira temanku mas, dia ngorok juga kan. Tak tendang tak gini ini tuh nggak bangun. Wah yowis lah aku wis gitu, wis capek kan. Itu kan di tenda kan bertiga ini, berarti 3-3. Berarti ada 4 itu saat itu. Enggak, itu ada 3. Ada 3. Nah ada ceritanya mas ini. Nah, terus menjelang subuh sekitar ya 4:30 apa jam 4 itu.
temanku itu udah di luar, yang tak kira itu tadi temanku. Udah masa udah kelontengan gitu. Terus aku banget, Mas, kamu kapan keluar tenda Mas? Kok aku kurang ngerti? Karena aku biasanya kan kalau temanku keluar aku pasti bangun. Iya, karena kepalanya diselerakan tenda ya. Terus dia bilang gini, loh ini aku nggak tidur tendamu ini semalam. Berarti yang di tenda bertiga tadi salah satunya bukan. Bukan temanku. Gitu. Ternyata gitu. Aku langsung ketika lemes langsung aku. Soalnya udah interaksi gitu loh, udah sampai tendang-tendang gitu loh. Wah, temanku tadi bilang, aku nggak tidur tenda, aku tidur tenda sebelah soalnya nggak pakai SB, temanku bilang gitulah. Terus tak cek tuh langsung tak cek lagi SB nih temanku wis masih rapi loh. Yang tadi tidur pakai SB itu. Dan itu SB ini kayak punya temanku plek. Aku apa soalnya kan. Waktu Mas Danin cek SB-nya masih lipatan ya? SB-nya masih rapi lipatan. Tapi temen yang satunya yang tidur sampingnya, yang temen asli itu tadi masih tidur? Itu masih tidur. Wah, nah kok. Nah terus apa Mas? Aku bilang gitu kok, taruh lemes lah. Terus tak berani-berani keluar sih lah, sebenarnya keluar sih enggak di tenda sih gitu. Cuman ya itu malam tadi tuh malam paling mencengkam nih Mas. Yang pertama tangan tadi. Soalnya kan di belakang tenda aku ini nggak ada lahan buat diriin tenda lagi toh. Kalau pun teman-teman mau lihat belakang ya nggak mungkin, depannya masih bisa buat jalan lebar kok gitu. Belakangnya udah hutan atau danaunya tadi? Hutan ya. Srek gitu loh. Tapi srek lagi. Tapi nampak di tenda tangan gitu. Wah, itu wis enggak. Ya udah, habis itu yang paling menurutku itu paling horor sih Mas. Ya meskipun yang ada Centaurus tadi. Cuman kan aku bersentuhan langsung gitu loh sama ya waktu di danau tadi ya. Itu kejadian waktu ngecamp di tenda kan pas di danau tadi. Nah, terus lagi itu ya cerita, aku mulai berani cerita. Sebenarnya dek mau di belakang ini masih banyak Mas kayak gitu. Cuman nek tak ceritain kan malah pada takut, malah teman-teman takut, malah pada panik kan. Nah, habis itu ya udah kita wis pagi wis mulai biasa. Wis mulai hilang lah ini. Kepanikan, kecemasan. Sempat panik. Terus yang panik. Cewek tadi juga enggak dibilangin ya kalau pas itu tak bilangin semua Mas. Cewek untungnya istilahnya berani lah, dia memang berani banget. Nah pas di danau itu masih ada lagi Mas yang Centaurus tadi. Cuman masih ngikuti sama ke danau? Masih ngikutin Mas. Nah ya ada yang kelewat satu Mas. Di pas tadi aku ambil kayu bakar pas di kasur tadi. Itu aku lihat perempuan, tapi dia cantik Mas. Tapi cuma pakai kemben tok. Kayak pakaian adat Jawa gitu. Kayak pakaian adat. Wih, mosok toh nih gunung ngene kayak gini gitu kan aku. Satu dingin ya. Di atas hutan seperti itu ya. Pakai kembenan tok gitu. Aku wis tak abaikan pas itu. Aku mau ke tenda itu masih ada lagi Mas, jalan lagi. Ya itu tadi maksudnya jalan lurus terus gitu kayak enggak, tapi enggak lihat aku juga. Cuman jalan gitu toh. Satu itu cewek itu. Tapi itu benar-benar cantik Mas. Enggak kayak rupa makhluk halus gitu loh. Padahal selama perjalanan pendaki itu yang cewek cuman satu temanku tadi kan. Di Argopuro kan lagi pula Argopuro kan terkenal seperti itu ya. Dan jarak tempuhnya kan nggak bisa ditempuh satu hari satu malam. Nah terus habis danau kan turun itu. Itu udah mulai nggak ada apa-apa Mas. Tapi aku masih tetap nggak berani lihat kanan kiri, lihat jalur tol ya segitu. Terus setelah Mas Danin dan rombongan itu sampai ke base camp Bremi ya. Jadi naiknya dari Badran, turunnya lewat Bremi. Setelah ke Bremi Mas Danin dan rombongan ini ke pos lagi laporan atau ke base camp, sempat nginep lagi di base camp atau langsung pulang? Kan itu dari danau tadi turun toh, terus sampai
habis-habisan hutan itu. Iya. Itu ada ojek juga di situ. Kita naik ojek lagi. Iya. Nah, naik ojek itu ya lumayan sih, perjalanan sekitar 30 sampai sejam juga. Iya. 30 menit 1 jam. Soalnya udah mulai ladang tok Mas. Iya. Ladang. Terus kita ke pos base camp tadi buat laporan lagi. Iya, ke Bremi ya. Sampai Bremi udah packing semuanya. Nah, rombongan kebetulan kan kita dikejar target waktu itu kan sore kan bis yang ada di pos mau ke kota itu cuma jam 3 sampai jam 4 terakhir. Jadi kalau dari Bremi Mas Dan ini ke kotanya di kota mana? Jember. apa ya Mas namanya? Aku lupa ya Mas. Lupa aku Mas. Pokoknya naik bis Engkolan juga sih itu. Iya. Itu terus habis itu oper bis lagi baru. Oke Mas Dan, pasca dari Argopuro, pendakian Argopuro saat itu yang menemui kejadian-kejadian ganjil, sempat naik gunung lagi gitu? Sempet Mas, lewat Masih berani ya? masih lawu. Hmm, Ya memang karena ndaki ku asik kok Mas. Oke. Berarti Hobi lah, untuk ya. launya nanti next Mas Dani bisa hadir lagi di studio Bloko Misteri ini. Boleh ngasih pesan nggak? Oke, langsung kasih kalau pesan bisa- sama teman-teman. Kalau bisa buat pendaki, kalau mau ndaki itu tahu adab Mas. Attitude itu kan penting ya di sana. Soalnya kita bertandang apa sih namanya? Bertamu ya di rumahnya. Dan kita juga yang hidup di dunia ini kan nggak cuma manusia kan ada makhluk Iya, lain juga betul. kan. Harus tahu adab lah itu. Oke, siap. Baca sih Mas. Oke, terima kasih Mas Dani sudah menceritakan kisah misterinya di Argopuro. Lain kali Mas Dani bisa Iya. datang lagi di Bloko Misteri untuk mengisahkan cerita-cerita misteri di pendakian yang di gunung lain, gitu ya. Iya siap. Oke, teman-teman semuanya, ada cerita kisah misteri Mas Danin saat mendaki di Gunung Argopuro yang penuh dengan misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini, dan tentunya Mas Dani nanti akan kita undang kembali untuk teman-teman semuanya. Dan yang belum subscribe, langsung saja tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Salam Iris.